Mobil ini ketika peluncuran harganya bikin heboh dunia otomotif. Tapi kira-kira se-worth it apa sih mobilnya? Penasaran? Mari kita bahas. Let's go. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di GJAW 2025. Gue lagi mampir ke booth-nya Jayco, karena Jayco membawa sebuah mobil viral yang kemarin pas announcement harga tuh rame banget Sobat Setir. Yes, ini adalah J5 EV. Orang banyak bilang kalau mobil ini worth it banget kalau kita ngeliat dari harganya. Tapi gimana detailnya? Penasaran? Ayo kita kulik, let's go. Nah, kalau kita ngebahas dari segi eksteriornya, memang Jayco ini menarik heritage yang mirip-mirip dari sebuah Land Rover. Makanya sekilas dia tuh secara desain mirip-mirip sama Land Rover Sobat Setir. Lebih tepatnya sama varian, apa ya? Ini sih sebenarnya bisa dibilang miripnya sama Evoque gitu ya. Di bagian depan ini terdapat sebuah logo Jayco. Dia di dalam kayak plastik gini. Nice banget, kelihatan clean. Pipih semua dari ujung ke ujung, lampunya juga udah full LED semua, baik lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, lampu DRL, semua ada di sini Sobat Setir tuh. Manis ya kayak gitu ya. Grillnya ketutup semua, tapi ada yang terbuka di bagian bawah. Ini untuk pendinginan, segitu aja. Dan di atas ini ada kamera dan ada tulisan BEV. Gua heran sih kenapa ada tulisan BEV ya, karena kan sebenarnya orang juga udah tahu ini tuh sebuah EV gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini nice accent di bagian depan. Serta dia ada kayak bolong-bolong seperti ini Sobat Setir. Nice banget. Kalau kita geser ke bagian samping di bumpernya, ini juga ada sedikit aksen kayak gini, jadi memberikan kesan mobilnya tuh nggak flat-flat banget gitu dari desainnya. Nice. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Saking rame dan viralnya mobil ini Sobat Setir. Mobil yang tadi kita lagi syuting, itu kan kita syuting pas jam pengunjung masuk, langsung dikerubungi semua. Jadi kita mau nggak mau harus ngalah, kita pindah ke mobil yang di belakang. Speknya sama, beda warna aja. Dan tentunya modelnya juga sama. Jadi di bagian samping juga sama. Di bagian samping dia sekilas balik lagi terlihat mirip dengan desainnya Range Rover, terutama di quarter panel belakang sini Sobat Setir. Tapi sebelum ke belakang, kita bahas dulu di bagian depan. Dia simple, clean, nggak pakai cladding plastik, cuma ada di bagian bawah sini aja. Gitu doang. Di sini ada tarikan garis, yang menyambung dari bagian kap mesinnya tuh. Saat garis hingga ke bagian lampu belakang, itu garisnya nyambung semua. Itu cakep sih. Nice. Kemudian kalau kita lihat dia menggunakan spion yang sudah ada kameranya, karena dia udah punya fitur kamera 360 juga gitu kan. Kemudian simple aja kayak gitu aja, kecuali di bagian atas terdapat sebuah roof rail. Jadi menekankan kesan crossover-nya, bisa berfungsi juga karena ini roof rail beneran. Jadi kalau kita mau naro-naro barang di bagian atas tuh tetap aman juga Sobat Setir. Bergeser ke bagian bawah, dia menggunakan velg dengan desain yang cukup eksentrik. Dia kayak model kipas gitu, hampir ketutup semua. Two-tone color hitam dan silver. Velgnya ukuran ring 18, bannya ukuran 235 55 ring 18 dari GT. Secara fitment sih menurut gua cukup aja sih, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Nice lah, padat kelihatannya, kayak miti-miti gitu ya, cakep ya. Mobil ini memiliki panjang di 4.380 mm dengan lebar di 1.860 mm dan tingginya di 1.650 mm. Untuk wheelbase sendiri itu di 2.620 mm. Sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, desainnya juga mirip dengan bagian samping dan depannya. Masih mirip-mirip dengan sebuah Range Rover Sobat Setir. Terutama di bagian tengah sini nih. Instead of Range Rover, di sini tulisannya Jayco. Kemudian di bagian sini juga ada kayak lekukan-lekukan gitu. Intinya sih sebenarnya kemiripan desain ini selain heritage-nya juga memberikan kesan bahwa mobil ini tuh tangguh juga loh. Gitu. Mobil ini juga nggak kalah keren dan nggak kalah mewah loh. Sederhananya sih seperti itu Sobat Setir. Di bagian belakang untuk perlampuannya dia menggunakan model kayak clear headlamp gini, walaupun dalamnya tuh batoknya berwarna hitam gitu ya. Dia udah full LED juga semua untuk lampu rem, lampu mundur, lampu sen. Semua ada LED. Di bagian sini ada tulisan J5 dan di sini ada EV. Balik lagi, depan ada tulisan BEV, di sini ada tulisan EV. Buat apa ya sebenarnya? Gitulah tapi mobilnya. Di atas terdapat rear spoiler, ada rear defogger juga. Apakah dia punya wiper? Dia punya rear wiper bersembunyi di bagian bawah sini Sobat Setir. Gitu. Kamera, sensor-sensor, and that's it. Mobil itu kelihatan simple banget. Sekarang kita bergeser ke bagian depan. Kita bahas motor listrik dan baterainya. Yuk. Kalau kita mengintip apa yang ada di balik kap mesinnya, tentunya ada sebuah
franc. Yes, jadi dengan harga 259 juta, ini clean semua, ditutup pakai plastik seperti ini dan dikasih franc. Menurut gue ini sebuah privilege sih, ini sebuah kemewahan tersendiri dari Jayco J5 EV. Tapi ngebahas mengenai motor listrik dan baterainya, mobil ini itu single motor listrik menghasilkan tenaga di 210 horsepower dan torsi sebesar 288 Nm. Dari segi angkanya, itu tenaga gede banget dan itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan harian maupun sesekali kita keluar kota. Ngebahas mengenai keluar kota, mobil ini memiliki baterai berkapasitas 60,9 kWh dengan range di 461 km. Jadi buat keluar kota capable, buat dipakai dalam kota capable, buat spirited driving tenaganya gede, 210 horsepower. Menurut gue ini udah more than enough. Nice, mantap Jayco J5. I like it. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row keduanya dulu. Di bagian depan, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm, gue nyetir rada mundur sedikit. Kira-kira dapat sisa legroom berapa nih? Ya, kurang lebih 5 jarian nih Sobat Setir. Jadi memang, walaupun jok di bagian depan ini dia tebal, dan dia sudah modelnya kayak cekung kayak gini, tapi ya sisa legroomnya di 5 jari gitu. Untuk headroomnya sendiri, di kurang lebih di 8 jari langsung ketemu sama kaca dari si panoramic roof-nya. 8 jari oke lah. Recline angle-nya menurut gue tegak, berasa tegak. Oh, ini udah nggak bisa nyender lagi nih Sobat Setir. Jadi ya recline angle-nya cukup tegak. Decknya cukup tinggi, jadi paha kita kalau duduk normal kayak gini tidak begitu tersanggah. Kalau masukin ke bawah jok, sempit. Jadi lumayan harus mencari posisi yang paling nyaman nih kalau mau perjalanan jarak jauh, seperti itu. Dia modelnya perforated gini, ada jahitan-jahitan birunya. Dapat armrest di bagian tengah juga dengan 2 buah cup holder. Headrest 3, seat belt juga 3 untuk 3 penumpang. Kemudian di bagian belakang sini terdapat sebuah ventilasi AC dan ada charging port USB Type A gitu. Dan tentunya udah ada ISOFIX untuk fitur keamanan kalau kita bawa baby seat. Jadi di belakang simple aja, seperti itu aja. Sekarang kita intip di bagian depan. Yuk, let's go. Berpindah ke bagian depan, kita langsung disambut dengan desain interior yang lumayan unik nih Sobat Setir. Kita mulai dari dashboardnya dulu. Dashboardnya itu bener-bener boxy banget. Dia berasa kayak set, terus langsung patah ke bawah gitu. Kemudian dia terdapat soft touch di bagian atas serta plastik di bagian tengah. Ini juga plastik dan ventilasi AC-nya dia kelihatannya ngumpet. Yang gue suka, desain dari head unit ini seolah-olah kayak ditaro doang di dashboard gitu ya. Nice, ini nice design sih. Jadi kita juga punya storage di balik layarnya. Instead of dia berdiri, dia mau bikin rebah, jadi unik gitu angle-nya. Ngebahas mengenai head unitnya, nah head unitnya ini dia modelnya vertikal, bukan horizontal Sobat Setir. Kalau kita di home banget, di sini ada beberapa shortcut, kayak untuk driver assistance, media, bluetooth, sama door status. Ini juga bisa digeser jadi TPMS, bisa digeser lagi jadi average consumption listrik kita. Tuh, gitu-gitu. Sekarang kita ke menu. Di menu ada beberapa opsi juga, ada media, phone nih. Sebenarnya yang tadi di shortcut itu ada di menu, dan dia juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Dia juga tentunya udah punya Bluetooth Sobat Setir. Kalau kita ke settingan mobilnya, nah di sini ada beberapa settingan nih. Jadi dia ada New Energy, ini ngasih tahu kita status baterai kita, state of charge-nya. Kemudian di sini juga bisa kita charge limit dan segala macam gitu-gitu. Kemudian di sini ada vehicle settings, ini untuk settingan kayak mobilnya. Ada ADAS-nya juga, dia memiliki ADAS yang cukup lengkap nih Sobat Setir di J5 EV ini. Nice. Ambient light bisa kita ganti warnanya, tuh sesuai kita mau ganti warna apa. Nice ya. Opsi warna sih banyak banget. Buat kalian para pecinta ambient light, cocok nih. Bluetooth, sound, vehicle dan lain-lain. Dan menarik ya, di sini juga AC built-in. Jadi kita untuk pengaturan AC dari head unit ini gitu. Kita bisa atur baik dari suhunya maupun dari fan speed-nya. Arah semburannya juga bisa dan lumayan lengkap. Nice. Bergeser ke bagian bawah, di sini terdapat shortcut untuk 3 buttons. Yang pertama ada mode, dia punya beberapa driving mode nih, ada sport, ada eco, dan ada normal. Dan ini animasinya bagus loh Sobat Setir. Nice. Kemudian di sini ada hazard, dan di sini ada untuk kunci mobil. Seperti itu. Di bagian sini terdapat wireless charging dengan maksimum 50 watt.
Di sini ada penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder. Ini juga ada sebuah penyimpanan tertutup. Seperti itu sobat setir. Sekarang kita ngebahas mengenai instrumen clusternya. Nah, instrumen clusternya nih sobat setir yang lumayan kelihatan basic kalau kita bandingkan dengan sisa dari interior J5 EV ini gitu. Dia hanya menampilkan informasi, sebenarnya informasi yang ditampilkan lengkap sih, tapi cara menampilkan informasi aja yang menurut gue lumayan jomplang dengan head unit yang udah lengkap banget serta canggih di bagian tengah mobilnya gitu. Di sini dia melakukan informasi seperti posisi personeling kita, kecepatan kita berapa, persentase power yang lagi digunakan, untuk info ADAS dan untuk info regenerative braking juga dikasih tahu, sisa range dan sisa persentase baterai juga dikasih tahu di sini. Jadi infonya lengkap, tapi menurut gue kalau ini dibikin layar kayak di bagian tengah gitu, it will be nice banget. Dan kalau kita lihat steering wheelnya, menurut gue desainnya unik. Dia ada kayak 4 palang gitu, tebel-tebel. Bagian atas, kiri itu buttons untuk ADAS-nya. Bagian atas, kanan itu untuk urusan media, audio. Dan yang bawah ini palangnya dia kayak plastik accent gitu, lucu. Sebenarnya dipegangnya nggak begitu enak sih, karena nggak begitu gede, nggak begitu tebel rasanya. Dia cukup kurus dan berasa rada kurang ergonomis kayaknya kalau kita melakukan perjalanan jarak jauh gitu. Setirnya nggak bulat, dia flat bottom. Tapi menurut gua, entah kok setirnya rasanya kayak gede banget ya. Tuh. Rasanya gede banget itu sobat setir. Nah, ngebahas mengenai posisi duduknya. Posisi duduknya lumayan rendah. Dia juga bisa mundur jauh. Penyetelannya itu elektris, naik turun, maju mundur, recline angle bagi penumpang kiri maupun bagi driver gitu. Jadi itu sih udah lebih dari cukup ya. Nice banget, mantap. Oke sobat setir, sekian review dari Jayco J5 EV, sebuah mobil EV yang kemarin viral banget karena harganya gila-gilaan. Dia ada 2 trim, ada standar dan ada premium. Yang standar dibanderol dengan harga 249,9 juta dan yang premium itu di 299,9 juta. Kira-kira gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. CD. Ngeblank banget. Udah.